perlu kami sampaikan bahwa sengaja kita menyebut Wahabi dengan istilah Salafi, Talafi, bukan Salafi. Nah, ini karena ada beberapa orang yang jabri kepada saya, apa enggak salah tulis. Nah, biasanya Salafi kok ini Talafi. Jadi memang sengaja kita tulis Talafi bukan Salafi, karena kita tidak boleh menyebut Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, ini dengan sebutan Salafi. Untuk memulai kajian kita pada sore hari ini, marilah terlebih dahulu kita memperbaharui niat, kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali apabila dilakukan ikhlas karena Allah. Untuk itulah maka tanamkanlah dalam hati kita masing-masing bahwa kita hadir dalam majelis ini semata-mata untuk thalabul ilmi lillahi ta'ala. Hadirin yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini adalah akar kesesatan Talafi Wahabi. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa sengaja kita menyebut Wahabi dengan istilah Salafi, Talafi, bukan Salafi. Nah, ini karena ada beberapa orang yang jabri kepada saya, apa enggak salah tulis. Nah, biasanya Salafi kok ini Talafi. Jadi memang sengaja kita tulis Talafi bukan Salafi, karena kita tidak boleh menyebut Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, ini dengan sebutan Salafi. Karena Salafi ini adalah kita. Salafi itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salafi artinya orang-orang yang mengikuti ulama salaf. Mereka yang akidahnya sesuai dengan akidah para ulama salaf, itu yang disebut Salafi. Mereka yang akidahnya mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, itulah yang disebut dengan Salafi. Salaf sendiri artinya adalah mereka yang hidup pada 3 abad pertama Hijriyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik abad adalah abadku, kemudian yang mengiringinya, kemudian yang mengiringinya. Artinya abad yang terbaik adalah 3 abad pertama atau 300 tahun pertama Hijriyah. Dan mereka lah yang disebut dengan salaf. Sementara mereka yang datang setelah 300 tahun pertama Hijriyah, mereka disebut khalaf. Nah, maka para ulama salaf adalah mereka para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, tabi'in. Mereka lah yang disebut dengan salaf. Orang-orang yang mengikuti manhaj mereka, ajaran mereka, akidah mereka, maka mereka disebut salafi. Sedangkan orang Wahabi, mereka akidahnya tidak sesuai dengan akidah para ulama salaf. Akidah mereka bertentangan dengan akidah para sahabat. Akidah mereka bertentangan dengan akidah para tabi'in, para tabi'in tabi'in. Karena itu mereka tidak layak untuk disebut sebagai salafi. Misalnya para ulama salaf seperti Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari generasi sahabat, generasi pertama 100 yang hidup 100 tahun pertama Hijriyah. Beliau mengatakan kanallahu wala makan wa huwal an ala ma alaihi kan. Beliau menyatakan bahwa Allah pada azal itu ada tanpa tempat. Dan dia sekarang setelah terciptanya tempat, Allah tidak berubah. Allah tetap ada tanpa tempat. Beliau juga menyatakan bahwa innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Sesungguhnya Allah itu menciptakan arsy
Innallaha khalaqal arsya izharan, untuk menunjukkan kekuasaan, izharan liqudratihi, walam yattakhidhu makanan lidzatihi, dan tidak menjadikan arsy itu sebagai tempat bagi zatnya. Itu keyakinan salaf. Sementara orang Wahabi yang mengaku-ngaku sebagai salaf, mengaku sebagai salafi, mereka mengatakan bahwa Allah itu bertempat di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Sedangkan ulama salaf mengatakan walam yattakhidhu makanan lidzatihi, Allah tidak menjadikan arsy sebagai tempat bagi zatnya. Nah, maka jangan kita menyebut Wahabi dengan istilah salafi. Kita sebut saja talafi, kelompok perusak. Nah, kalau dikatakan bahwa mereka adalah pengikut ulama salaf, siapa ulama yang mereka ikuti? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bukan salaf. Dia bukan seorang salaf. Dia hidup pada sekitar abad 7-8 Hijriah. Muhammad bin Abdul Wahab apalagi? Sama sekali bukan salaf. Sangat kholaf sekali karena dia itu hidup sekitar abad 12 Hijriah. Nah, maka kalau orang Wahabi kemudian ngaku-ngaku sebagai salafi, maka itu adalah kebohongan besar, pembohong. Untuk itu kita jangan ikut-ikut mengatakan mereka adalah salafi. Kita katakan mereka adalah talafi, kelompok perusak akidah umat Islam. Nah, makanya dalam tema kita pada sore hari ini kita menyebut akar kesesatan talafi Wahabi, bukan salafi Wahabi. Nah, ini untuk menjelaskan tentang judul, karena ada sebagian yang ketika kita siarkan kemudian ada yang bertanya, Ustadz, apakah itu tidak salah tulis? Mestinya salafi bukan talafi. Nah, maka sekarang kita jelaskan. Hadirin yang berbahagia, kita masuk kepada tema yang hari ini kita telah bahas, bahwa akar kesesatan Wahabi. Kita tahu bahwa Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, mereka adalah kelompok yang sesat. Sesat lagi menyesatkan. Para ulama mengelompokkan, mungkin ini sudah dibahas dalam pertemuan sebelumnya, sebagian ulama mengelompokkan kesesatan mereka itu pada 3 kelompok, yaitu yang disebut dengan 3T. T yang pertama adalah tasybih, bahwa mereka itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang T yang kedua adalah takfir, karena kelompok Wahabi ini suka mengkafirkan umat Islam tanpa sebab syar'i. Kemudian T yang ketiga adalah tabdi'. Mereka suka untuk membid'ahkan amaliyah umat Islam. Tasybih, takfir, tabdi'. Ini adalah akidah mereka. Jika diuraikan maka sangat banyak sekali kesesatan-kesesatan dari kelompok Wahabi ini. Sehingga keberadaan kelompok Wahabi ini sangat berbahaya. Apabila masyarakat tidak paham, umat Islam tidak paham tentang kesesatan mereka, maka akan bisa membahayakan akidah mereka. Pertanyaan yang muncul sekarang adalah kenapa mereka itu menjadi sesat? Ini yang kita bahas. Bukan kita secara satu persatu membahas apa saja kesesatan Wahabi, saya kira sudah banyak yang membahas, tetapi yang kita kaji pada sore hari ini adalah kenapa mereka bisa sesat. Sebabnya apa? Agar kita ini tidak nanti mengikutinya. Kalau seseorang meskipun dia bukan Wahabi, tetapi dia melakukan sebab-sebab kesesatan sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Wahabi, maka meskipun dia bukan Wahabi, dia akan menjadi sesat juga. Nah, karena itu ada beberapa hal yang harus kita waspadai terkait penyebab atau akar masalah yang menjadikan kelompok Wahabi itu sesat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita mulai. Saya mengelompokkan pangkal atau akar kesesatan Talafi Wahabi itu menjadi 5. Meskipun kalau diuraikan nanti bisa lebih dari 5. Tetapi untuk sore hari ini kita sampaikan 5 musibah Wahabi yang menjadikan mereka itu tersesat dan menyesatkan.
5 pangkal kesesatan Wahabi atau 5 akar dari kesesatan Salafi Wahabi. Apa saja? Yang pertama nanti kita uraikan satu persatu, sekarang kita sebutkan terlebih dahulu. Yang pertama, orang Wahabi itu tidak bermazhab. Ini masalah pertama. Yang kedua, Wahabi itu anti terhadap takwil. Yang ketiga, Wahabi itu tidak memahami makna ibadah. Yang keempat, orang Wahabi itu tidak memahami tentang konsep bid'ah. Yang kelima, orang Wahabi itu tidak mau menggunakan akal di dalam memahami agama. Jadi 5 poin ini yang menjadi pangkal kesesatan dari kelompok Wahabi. Seandainya mereka tidak melakukan 5 hal ini, bisa jadi mereka tidak akan tersesat seperti yang terjadi pada saat ini. Baiklah kita hadirin rahimakumullah, kita uraikan satu persatu. Yang pertama, pangkal kesesatan Wahabi yang pertama adalah bahwa mereka itu tidak mau bermazhab. Bermazhab itu bagaimana? Bermazhab itu artinya mengikuti pemahaman para ulama dalam memahami Al-Quran dan hadis. Kita semuanya umat Islam itu sepakat. Nah, kita semua umat Islam sepakat bahwa sumber ajaran Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Sepakat dalam masalah ini. Nah, tetapi sekarang di dalam memahami Al-Quran dan hadis itu bagaimana caranya? Nah, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita menganut sistem atau metode mazhab. Kita mengikuti mazhab. Artinya kita mengikuti pemahaman para ulama. Di dalam memahami ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah, maka kita mengikuti salah satu dari 2 imam. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang berhubungan dengan ahkam, berhubungan dengan hukum, maka pemahamannya kita mengikuti salah satu dari imam 4 mazhab. Nah, kita mengikuti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu dari 4 ini dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Jika kita memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah akhlak, tasawuf, maka kita mengikuti pemahaman dari Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Ghazali. Itu apa namanya? Namanya bermazhab. Kita mengikuti pemahaman dari para ulama. Itu kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kita melakukan itu? Ya karena kita sadar diri. Kita orangnya sadar diri, kita tahu bahwa kita tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis secara langsung. Bagaimana kita bisa sementara kita tidak memiliki perangkat keilmuan yang dibutuhkan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Yang paling pokok misalnya, dalam memahami Al-Quran dan hadis, maka kita harus menguasai bahasa Arab. Menguasai bahasa Arab. Bukan sekedar bisa muhadatsah Arabiyah, bukan sekedar bisa berbicara bahasa Arab keseharian, masmuka, kaifa haluka, misalnya hanya sekedar itu saja, tidak. Tetapi dia harus menguasai bahasa Arab, meliputi mufradat. Mufradat dalam bahasa Arab kita tahu bukan hanya 1.000 atau 2.000, bahkan bisa jutaan mufradat, yang bahkan satu kata di dalam bahasa Arab bisa memiliki makna sampai 10, bisa memiliki makna sampai 15, 20, bahkan 50 makna. Itu masih satu kata. Bagaimana kita kemudian menguasai ribuan kosakata dalam bahasa Arab? Jika kita tidak tahu, itu belum tahu, tidak menguasainya, jangan kemudian berani-berani memahami Al-Quran dan hadis sendiri. Masih satu mufradat.
belum lagi nahwunya, belum lagi sorofnya, belum lagi balaghahnya, belum lagi perangkat-perangkat bahasa yang lainnya yang harus dikuasai untuk memahami Al-Quran dan hadis yang diturunkan. Yang Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Bilisanin Arabiyyin mubin, Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, maka kita harus bisa bahasa Arab untuk memahaminya. Kalau buku itu bahasa Indonesia, untuk memahaminya kita harus bisa bahasa Indonesia. Kalau buku itu bahasa Jawa, maka untuk memahaminya kita harus bisa bahasa Jawa. Kalau Al-Quran dan hadis itu memang diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, maka kita harus tahu bahasa Arab untuk bisa memahaminya. Kemudian bisa bahasa Arab saja, menguasai bahasa Arab saja, itu juga tidak cukup. Karena kita harus tahu asbabun nuzul, kita harus tahu hadis, sunnah yang menjadi penafsir Al-Quran. Kalau sudah bicara hadis, nanti bicara juga asbabul wurud. Kita harus tahu an-nasikh wal mansukh, al-am wal khas, al-mutlaq wal muqayyad, dan seterusnya, usul fiqh, dan seterusnya yang jumlahnya sangat banyak sekali keilmuan-keilmuan yang harus dikuasai untuk memahami Al-Quran dan hadis. Kita satu ilmu pun tidak ada yang kita kuasai untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis. Sebagaimana para imam mujtahid, kita nggak memiliki itu. Karena itulah maka kita sadar diri, tahu saya memang nggak mampu. Karena itu apa? Kita mengikuti pemahaman dari para ulama. Dalam hal ini sudah jelas anjurannya di dalam Al-Quran, sudah disebutkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama. Ahla dzikri di sini para ulama tafsir menafsirkannya sebagai ahlal ilmi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahuinya. Hadirin yang berbahagia, jadi itu manhaj kita di dalam memahami Al-Quran dan hadis adalah kita bermazhab. Nah, musibahnya orang Wahabi ini, mereka tidak mau bermazhab. Meskipun kenyataannya bermazhab. Bagaimana maksudnya? Mereka anti terhadap mazhab yang sudah mu'tabar seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mereka anti terhadap melarang kita bermazhab Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka bilang anti mazhab, anti taklid, tapi kenyataannya apa? Mereka bermazhab kepada Ibnu Taimiyah. Mereka mengikuti pemahaman dari Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnul Qayyim al-Jauziyah, dan seterusnya dari orang-orang yang sesat itu. Karena mana mungkin seseorang yang tidak memiliki ilmu kemudian bisa memahami Al-Quran dan hadis sendirian. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akibat sekali lagi akibat dari orang Wahabi ini tidak bermazhab, ini sangat fatal sekali. Di antaranya mereka itu mengkafirkan umat Islam. Kita tahu mayoritas umat Islam di seluruh dunia ini semuanya bermazhab. Ada yang Syafi'i, ada yang Maliki, ada yang Hambali, ada yang Maliki, Hanafi, dan sebagainya. Nah, dalam bidang akidah, mayoritas umat Islam ini Asy'ariyah, Maturidiyah. Itu dalam akidah. Nah, kalau sementara orang Wahabi, mereka mengatakan bahwa orang yang bermazhab itu kafir. Menganut sebuah mazhab dikatakan sebagai syirik. Ini seperti yang dikatakan oleh tokoh Wahabi namanya Siddiq Hasan Khan dalam kitab yang dia beri judul, nama kitabnya itu Ad-Dinul Khalis pada halaman 196. Si Wahabi ini mengatakan taqlidul madzahib minasyirki. Dia mengatakan taklid terhadap mazhab-mazhab itu adalah termasuk bagian dari kesyirikan. Berarti orang yang taklid kepada mazhab itu menurut mereka itu musyrik.
Apakah kita tahu apa itu syirik? Syirik itu ibadatu ghairillah. Syirik itu adalah dosa yang terbesar, yang apabila seseorang mati dalam kesyirikan, dalam dosa itu, maka Allah tidak mengampuninya. Syirik itu lebih berat dosanya daripada membunuh seorang muslim tanpa hak. Syirik itu lebih berat dosanya daripada berzina. Syirik itu lebih berat dosanya daripada minum khamar, mabuk-mabukan, berjudi, dan seterusnya. Syirik itu dosa terbesar yang apabila seseorang mati dalam keadaan membawa dosa itu, maka Allah tidak akan mengampuninya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tuduhan syirik itu dituduhkan kepada kita, mayoritas umat Islam yang mengikuti mazhab. Jadi akibat dari tidak bermazhab ini, mereka jatuh pada takfir syumuli, mengkafirkan umat Islam secara keseluruhan. Maka ini harus diwaspadai betul. Nah, jangan seseorang itu kemudian tidak sadar diri, kemudian dia berbicara tentang Al-Quran dan hadis sesuai dengan seleranya sendiri, tidak mau mengikuti para ulama mujtahid. Hadirin hadirat, para peserta yang kami hormati, yang berbahagia, rahimakumullah. Ini akibat pertama. Ketika mereka tidak bermazhab, maka mereka jatuh pada takfir, pengkafiran terhadap umat Islam secara menyeluruh, yang disebut dengan takfir syumuli. Kemudian yang kedua, akibat yang pasti bisa terjadi adalah mereka akan mengharamkan sesuatu yang halal, menghalalkan sesuatu yang haram. Pasti akan seperti itu. Kenapa? Karena mereka memahami Al-Quran dengan secara ngawur. Mereka memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan otaknya sendiri, akalnya sendiri, pendapatnya sendiri. Jika seperti itu, maka pasti setiap orang nanti akan memiliki pendapat yang berbeda-beda, sehingga sesuatu yang menurut para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis itu halal, bisa jadi mereka mengharamkannya, atau sebaliknya, mereka mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Akan terjadi hal yang seperti itu. Misalnya tentang hukum apa? Misalnya tentang hukum ikhtilat bainar rijal wan nisa. Itu hukumnya ditafsil, ada rinciannya. Ada rinciannya, meskipun tidak kita jelaskan, kecuali nanti ada pertanyaan. Jadi ada rinciannya, bisa jadi boleh, bisa jadi diharamkan. Tetapi kalau orang Wahabi itu mereka mengatakan langsung haram mutlak. Ada seorang perempuan keluar dari rumah dengan memakai perhiasan dan wewangian, mereka bilang haram secara mutlak. Itu semuanya akibat apa? Nggak mau ikut ulama, nggak mau mereka bermadhab kepada para ulama mujtahid. Akibatnya apa? Ngarang-ngarang hukum sendiri yang nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis sebagaimana dipahami oleh para ulama mujtahid. Akibat dari memahami Al-Quran dan hadis sendiri tanpa mengikuti para ulama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nanti bisa kita diskusikan di akhir pertemuan kita ini. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, karena ada 5 nanti yang akan kita jelaskan. Yang kedua, akar dari kesesatan Wahabi itu, mereka itu anti takwil. Mereka itu tidak mau mentakwil ayat sifat mutasyabihat. Ini musibah besar bagi mereka. Karena ketika mereka tidak mau mentakwil ayat-ayat sifat mutasyabihat, maka akibatnya akan sangat fatal. Akibatnya akan sangat fatal. Yang pertama, mereka akan jatuh pada paham kufur, paham tasybih. Paham tasybih. Mereka akan berpaham tajsim. Tajsim itu paham yang meyakini Allah itu jisim. Paham tasybih itu paham yang meyakini bahwa Allah itu serupa dengan makhluk.
Itu namanya tasbih. Nah, ketika mereka nggak mau mentakwil ayat sifat mutasyabihat yang zahirnya mengindikasikan bahwa Allah itu serupa dengan makhluk, maka mereka akan jatuh pada tasbih. Orang Wahabi ketika mereka ketemu ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka mengatakan Allah duduk di atas arsy. Orang Wahabi ketika mereka ketemu ayat Aamintum man fis sama, mereka mengatakan Allah itu bertempat tinggal di langit. Orang Wahabi ketika ketemu ayat yadullahi fauqa aydihim, mereka mengatakan Allah itu punya satu tangan. Orang Wahabi ketika ketemu ayat baliyadahu mabsutotani, mereka mengatakan Allah itu punya dua tangan. Ketika mereka ketemu ayat tajri bi ayunina, mereka mengatakan Allah punya mata, anggota badan. Dan seterusnya. Ketika mereka ketemu ayat-ayat mutasyabihat, zahirnya Allah itu berupa jisim, Allah serupa dengan makhluk, maka di sini ketika mereka tidak mau mentakwilkannya, maka mereka jatuh pada paham tajsim dan tasybih. Dan paham tasybih dan tajsim adalah paham yang kufur. Orang yang mengatakan Allah itu berupa jisim, Allah itu serupa dengan makhluk, maka mereka jatuh kepada kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam ayat yang muhkamat dijelaskan laisa kamitslihi syai', bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, baik dari satu segi maupun dalam semua segi. Kaum hadirin rahimakumullah, ini akibat yang akan timbul. Karena itulah maka Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu, pendiri Thariqah Rifa'iyah, seorang sultanul auliya setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mengingatkan tentang masalah ini. Beliau mengatakan, sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tashabaha minal kitabi was sunnati fa inna dzalika min usulil kufri. Sunu aqaidakum, jagalah akidah kalian, jaga akidah kalian. Bagaimana dijaga dari apa? Minat tamassuki bi zahiri ma tashabaha, yaitu dijaga dari berpegang teguh terhadap makna zahir ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabihat. Kenapa? Beliau mengatakan fa inna dzalika min usulil kufri. Karena sesungguhnya itu, yaitu berpegang teguh pada makna zahir ayat mutasyabihat, itu pangkal dari kekufuran, penyebab dari kekufuran. Orang Wahabi itu menjadi kufur, jatuh pada tasybih, jatuh pada tajsim. Kenapa? Karena mereka berpegang teguh kepada makna zahir ayat mutasyabihat. Karena itulah maka Al-Imam Ahmad Ar-Rifai melarang kita untuk berpegang teguh kepada makna zahir ayat mutasyabihat. Inilah musibah orang Wahabi yang kedua. Mereka nggak mau mentakwil. Padahal seluruh para ulama di dalam memahami ayat sifat mutasyabihat, maka mereka mentakwil. Sebagian mereka ada yang mentakwilnya secara ijmali tanpa menentukan maknanya, yang biasa disebut juga dengan tafwid, dan sebagian para ulama mentakwilnya dengan takwil tafsili, yaitu dengan langsung menentukan maknanya. Para ulama salaf kebanyakan mereka menggunakan metode takwil ijmali, tetapi ada juga yang mentakwil secara tafsili. Para ulama khalaf kebanyakan mereka mentakwil secara tafsili, tetapi ada juga di antara mereka yang mentakwil secara ijmali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak kita bahas secara khusus karena memerlukan kajian yang satu kajian penuh khusus. Mungkin sudah disampaikan dalam kajian ini. Selanjutnya akibat dari mereka tidak mau takwil, akibat yang ada selain jatuh pada tasybih, mereka juga mengkontradiksikan atau menabrakkan ayat satu dengan ayat yang lain.
Nah, mereka akan menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu yatanaqad, saling bertentangan. La yata'adad, tidak saling menguatkan. Padahal kita Ahlus Sunnah wal Jamaah umat Islam meyakini bahwa ayat-ayat Al-Quran itu yata'adad, saling menguatkan satu yang lain, saling dukung-mendukung, saling menafsirkan. Bukan yatanaqad, bukan saling bertabrakan. Itu keyakinan kita. Karena apa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Kalamnya Allah yang maha mengetahui, yang tidak mungkin kalamnya itu tabrakan satu dengan yang lain. Tetapi orang Wahabi ketika mereka nggak mau mentakwil ayat Al-Quran mutasyabihat, maka akibatnya mereka akan menabrakkan ayat dengan ayat yang lain. Ketika mereka mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsistawa, dimaknai oleh mereka dengan apa? Dengan duduk atau bersemayam, artinya mereka telah menabrakkannya dengan laisa kamitslihi syai'. Menabrakkannya dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Menabrakkannya dengan firman Allah, fala tadribu lillahil amsal. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Maka untuk untuk membantah Wahabi ini dalam masalah ini sebenarnya mudah. Mudah. Kenapa? Karena mereka dengan cara seperti ini, dengan tidak mau mentakwil, itu mereka akan menabrakkan ayat satu dengan ayat yang lain. Cukup kita tanya. Kita tanya mereka, apa maknanya fa aynama tuwallu fathamma wajhullah? Atau apa maknanya wa huwa ma'akum aynama kuntum? Apa maknanya ayat inni zahibun ila rabbi sayahdin? Kita tanya itu. Nah, kita tanya mereka begitu. Apa jawabannya? Jika mereka konsisten tidak mau mentakwil, maka semestinya ketika dia menafsirkan ayat fa aynama tuwallu fathamma wajhullah, maka Allah itu di bumi, ada di mana-mana. Menurut mereka, jika mereka memaknainya secara zahir. Ketika mereka memaknai wa huwa ma'akum aynama kuntum tanpa takwil, maka akan dikatakan Allah itu ada di mana-mana bersama setiap orang di bumi ini. Ketika mereka memaknai ayat ini zahibun ila rabbi sayahdin tentang Nabi Ibrahim, maka mereka akan mengatakan Allah itu ada di Palestina. Jadi di mana? Palestina, di mana-mana, atau di langit, atau di arsy. Kontradiksi di sini jadinya. Dan mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu kontradiksi, itu sebuah celaan besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sama artinya dia menuduh bahwa Allah itu bodoh. Karena hanya yang bodoh yang ucapan-ucapannya itu kontradiksi satu dengan yang lain. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu alimun bikulli syai', Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu, maka kalamnya tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lainnya. Hadirin para peserta kajian yang kami hormati, yang berbahagia, kita lanjutkan agar tidak terlalu panjang ini nanti. Kalau nggak cukup waktunya nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang ketiga, kenapa orang Wahabi itu menjadi sesat? Apa akar permasalahannya? Yang ketiga, mereka tidak paham makna ibadah. Ini masalah besar. Mereka jahilun bimakna la ibadah, mereka bodoh terhadap makna ibadah. Ini masalah bagi mereka. Seandainya mereka paham tentang makna ibadah, maka mereka nggak akan seperti ini. Seperti ini bagaimana? Membabi buta di dalam mengkafirkan, mensyirikkan amaliyah atau mensyirikkan umat Islam karena melakukan sesuatu yang bukan syirik tetapi mereka anggap sebagai syirik. Akibat tidak paham makna ibadah, mereka mengatakan orang yang bertawassul itu musyrik. Mereka mengatakan orang yang beristighasah dengan selain Allah, maka dia musyrik. Orang yang bertabarruk dengan nabi, dengan wali, itu musyrik.
Orang yang meminta tolong kepada selain Allah, maka itu musyrik. Orang yang meminta perlindungan atau meminta atau berharap dan takut kepada selain Allah, maka dia musyrik dan seterusnya. Itu semuanya mereka tuduhan-tuduhan syirik itu dialamatkan kepada kita. Itu karena apa? Karena mereka tidak paham ibadah, makna ibadah. Kita sepakat bahwasanya la ilaha illallah. Artinya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Bahwasanya tidak ada yang diibadai dengan benar selain hanya Allah. Sepakat. Bahwa nggak boleh beribadah kepada selain Allah. Ibadah kepada selain Allah itu adalah syirik. Sepakat. Iyyaka na'budu. Kita sepakat bahwasanya hanya kepada Allah kita beribadah. Orang Wahabi juga bilang begitu, kita juga bilang begitu. Tetapi apa makna ibadah di sini? Apakah sekedar tawassul itu ibadah? Apakah sekedar istighosah dengan selain Allah itu ibadah? Apakah sekedar tabarruk dengan asar para nabi dan wali itu ibadah? Apakah sekedar isti'anah, sekedar roja, khauf itu ibadah? Yang dimaksud dalam kalimatut tahlil la ilaha illallah, yang dimaksud dalam ayat iyyaka na'budu. Nah, jika itu yang dipahami, maka jadinya seperti orang Wahabi. Mereka mensyirikkan orang-orang yang melakukan tawassul, tabarruk, istighasah, dan seterusnya. Nah, maka kita beritahu mereka, ibadah itu bukan sekedar itu. Ibadah itu seperti yang dikatakan oleh para ulama. Nah, itu tadi awalnya nggak mau ikut ulama, itu yang musibahnya. Para ulama memaknai ibadah sebagaimana dalam ayat iyyaka na'budu, itu artinya adalah aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'i. Seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz As-Subki. Aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'i, yaitu puncak kekhusyukan dan ketundukan. Dengan ibarah yang lain, para ulama menyebutkannya ghayatut tadzallul, puncak dari ketundukan, puncak dari perendahan diri. Nah, itu makna ibadah. Itu yang dimaksud dalam ayat iyyaka na'budu. Itu yang dimaksud dalam ayat la ilaha illa ana fa'budun. Ibadah itu yang dimaksud. Yang apabila itu diberikan kepada selain Allah, maka orang yang melakukannya jatuh kepada kesyirikan. Ketika seseorang memberikan puncak ibadahnya atau puncak perendahan dirinya kepada selain Allah, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Para peserta rahimakumullah, bukan sekedar tawassul atau sekedar meminta tolong kepada selain Allah. Bukan itu, tetapi maknanya adalah aqsa ghayatil khusyu' wal khudu', ghayatut tadzallul. Salah satu wujud dari perendahan diri itu adalah sujud. Tetapi seseorang yang sujud kepada manusia saja, itu hukumnya dirinci. Apabila dia melakukannya dengan niat untuk beribadah kepada manusia itu, maka dia jatuh pada syirik. Tetapi jika tidak, dia berniat untuk menghormatinya, maka dalam agama hukumnya haram. Tidak sampai kepada kesyirikan. Sayyiduna Mu'ad bin Jabal, ketika beliau datang ke Madinah, karena beliau itu diutus ke Yaman untuk berdakwah di sana. Ketika beliau datang di Madinah, beliau tiba-tiba sujud kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah menegurnya dan melarangnya, la taf'al, jangan kamu lakukan. Rasulullah di sini tidak mengatakan asyrakta ya Mu'ad, kamu sudah syirik wahai Mu'ad, tidak. Rasulullah tidak mengatakan itu. Tetapi Rasulullah melarangnya dan bertanya apa penyebabnya. Sayyiduna Mu'ad mengatakan, saya melakukan ini karena saya melihat bahwa
orang-orang di daerah Syam itu mereka pada sujud kepada para rajanya, pada sujud kepada para panglimanya, para tokoh agamanya. Sedangkan engkau wahai Rasulullah jauh lebih mulia dari mereka, maka engkau lebih berhak untuk disujudi daripada mereka. Sujud untuk menghormat, untuk memuliakan Nabi. Tetapi Rasulullah mengatakan la taf'al. Sujud saja dengan tujuan hormat tidak dianggap sebagai syirik. Bagaimana seseorang hanya sekedar mengatakan ya Muhammad dalam doanya kemudian dianggap syirik? Bagaimana seseorang dengan sekedar mengatakan adrikni ya Rasulullah kemudian dianggap syirik? Dari mana ini? Ajaran dari mana? Nah, ini semuanya akibat dari tidak pahamnya orang Wahabi tentang makna ibadah. Yang keempat, kita percepat. Nggak tahu ini dibatasi apa enggak waktunya. Yang jelas kita selesaikan saja lebih cepat. Nah, yang keempat bahwa akar dari kesesatan Wahabi, mereka itu tidak memahami konsep bid'ah. Jadi mereka nggak tahu konsep bid'ah yang diajarkan oleh Rasulullah itu nggak tahu. Mereka tahunya bid'ah itu adalah pokoknya setiap yang nggak ada pada masa Nabi itu namanya bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Nah, akibat dari semua ini mereka apa? Membid'ah-bid'ahkan amaliyah umat Islam. Lihat umat Islam memperingati Maulid Nabi, mereka bilang itu bid'ah sesat. Ketika melihat orang-orang pada pujian baca sholawat setelah azan sebelum iqamah, mereka bilang itu bid'ah sesat. Ketika mereka lihat orang-orang pada zikir berjamaah setelah sholat, dia bilang itu bid'ah sesat. Ketika mereka melihat umat Islam berzikir secara dengan suara keras, mereka bilang itu bid'ah sesat. Ketika mereka melihat amaliyah-amaliyah umat Islam yang itu nggak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis, langsung mereka vonis sebagai bid'ah yang sesat. Nah, ini karena apa? Nggak paham terhadap makna bid'ah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dan para ulama. Ini juga bermuara pada tadi itu yang awal tadi tidak mau mengikuti apa? Tidak mau mengikuti pemahaman para ulama. Sementara dalam hadis sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi bid'ah menjadi dua. Beliau mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Yang maknanya apa? Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kita ini, artinya membuat bid'ah dalam agama kita ini, ada kait ma laisa minhu, yang bid'ah itu bukan merupakan bagian dari agama, tidak selaras, tidak sesuai dengan agama, bahwa raddun ay mardudun, maka perbuatan itu tertolak. Nah, di sini Rasulullah tidak mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza fahuwa raddun, tidak mengatakan begitu. Tetapi ada batasannya. Nah, yang mardud, yang ditolak, bid'ah yang ditolak itu apa? Ma laisa minhu, yaitu bid'ah yang enggak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Maka di sini para ulama memahami bahwa berarti mafhumnya man ahdatsa fi amrina hadza ma huwa minhu fahuwa maqbul. Barang siapa yang melakukan, membuat perkara baru bid'ah dalam agama kita yang dia sesuai dengan agama, sesuai dengan syariat, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka dia makbul, maka bid'ah semacam itu diterima. Dari sini kemudian para ulama membagi bid'ah menjadi dua, hasanah dan sayyi'ah. Al-Imam Asy-Syafi'i sangat paham terhadap hadis ini sehingga beliau mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua macam. Beliau mengatakan bid'atun mahmudah, bid'ah yang terpuji, wa bid'atun mazmumah, bid'ah yang tercela. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud, kata beliau. Yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ajaran Nabi, maka dia terpuji. Wa ma khalafa sunnah fahuwa mazmum. Yang bertentangan dengan sunnah, maka dia tercela. Nah, ini Imam Syafi'i. Beliau memahami bahwa bid'ah itu ada dua. Ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Bahkan Sayyiduna Umar bin Khattab juga paham tentang bahwa bid'ah itu ada yang baik.
ketika beliau mengumpulkan umat Islam, para sahabat, dalam sholat tarawih di belakang satu imam, berjamaah di belakang satu imam, beliau mengatakan ni'matil bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, ini siapa? Sayyiduna Umar bin Khattab paham bahwa bid'ah itu ada yang baik. Para ulama juga telah menjelaskan dalam kitab-kitabnya. Nah, musibahnya orang Wahabi ini apa? Nggak paham tentang konsep bid'ah ini. Akibatnya mereka suka membid'ah-bid'ahkan amaliyah umat Islam. Yang terakhir mereka yang kelima, musibah yang kelima, akar dari kesesatan orang Wahabi yang kelima, mereka itu nggak mau menggunakan akal. Nah, mereka nggak mau pakai akal. Bahasa kasarnya itu nggak mau mikirnya nggak pakai otak, tetapi pakai dengkul, katanya begitu. Jadi akhirnya apa? Kalau nggak mau mikir, nggak pakai akal dalam memahami Al-Quran dan hadis, ya akhirnya apa? Mengkontradiksikan ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya mereka apa? Mereka meyakini keyakinan-keyakinan tasbih, tajsim, sebagaimana yang sebelumnya. Kalau mereka sedikit saja berpikir, maka mereka akan tahu bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Kalau itu mereka mau mikir. Nah, kalau mereka mau mikir, misalnya mereka ditanya, orang Wahabi ditanya, sedikit diajak mikir. Tapi sayangnya mereka nggak mau mikir. Tapi diperumpamakan mereka mau mikir, misalnya pakai akal, seandainya pakai akal. Dikatakan oleh orang Wahabi, arsy itu makhluk atau bukan? Misalnya diajak mikir mereka. Meskipun nggak mau mereka diajak mikir. Arsy itu makhluk atau bukan? Di sini nggak ada kata lain dari orang Wahabi kecuali dia mengatakan arsy itu makhluk. Arsy itu makhluk ciptaan Allah. Terus dikatakan lagi, sebelum arsy itu ada, kata kamu Allah itu bertempat di atas arsy. Sebelum arsy itu diciptakan oleh Allah karena dia makhluk, Allah di mana? Maka dia akan mengatakan Allah ada tanpa arsy. Loh, itu kamu percaya Allah ada tanpa arsy, tanpa tempat, sebelum terciptanya tempat. Lalu kenapa kamu tidak percaya adanya Allah tanpa tempat, tanpa arsy setelah terciptanya tempat? Nah, di sini kalau dia sedikit berpikir, dia sudah akan bisa menerima bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat. Sebagaimana sebelum terciptanya tempat, itu Allah ada tanpa tempat, masuk di akal kita, maka demikian juga setelah terciptanya tempat, Allah tetap seperti semula, tidak berubah, tetap ada tanpa tempat. Itu kalau mau mikir. Tapi kalau nggak mau mikir, ini jadi bahaya. Sampai sering kita ceritakan, orang Wahabi itu saking bodohnya, saking tidak pakai akalnya, dia berdebat dengan penyembah matahari saja, dia nggak akan bisa melawannya. Dia nggak akan mampu untuk menegakkan hujjah di depan siapa? Penyembah matahari. Jika terjadi perdebatan misalnya, orang Wahabi bilang, wahai penyembah matahari, sembahlah Allah misalnya. Jangan menyembah matahari. Maka penyembah matahari akan mengatakan kepadanya, kenapa nggak boleh menyembah matahari? Matahari jelas, saya bisa melihatnya, kamu juga bisa melihatnya. Semua kita bisa melihatnya, bahwa dia ada. Dan jelas manfaatnya. Setiap pagi dia terbit, menyebabkan manusia bisa sehat, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan baik, binatang-binatang bisa tumbuh dengan baik, jelas manfaatnya. Lalu kenapa kalian melarang kami untuk beribadah kepada matahari? Di sini orang Wahabi nggak bisa menjelaskan. Nggak bisa menjelaskan sampai kepada penyembah matahari. Mereka hanya bilang, qala Allah Ta'ala afillahi syak. Mereka hanya mengatakan, iyyaka na'budu, kita hanya boleh beribadah kepada Allah, nggak boleh kepada selainnya. Itu yang mereka ucapkan. Tapi penyembah matahari akan bilang, saya tidak beriman dengan Al-Quran.
maka jangan baca Al-Quran di hadapan kami. Jelaskan secara akal bahwa matahari itu tidak berhak untuk disembah. Orang Wahabi nggak bisa jawab karena nggak punya otak, nggak pakai akal dalam berpikir, bahkan nggak mikir. Nah, sementara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mudah saja menjelaskannya. Kita katakan kepada penyembah matahari, wahai penyembah matahari, matahari itu memiliki bentuk, memiliki ukuran. Dia bentuknya bulat, juga memiliki ukuran. Sesuatu yang memiliki bentuk, yang memiliki ukuran, itu pasti membutuhkan kepada yang lain yang menjadikan pada bentuk dan ukuran itu. Nggak mungkin sesuatu itu menjadikan bentuknya sendiri atau menjadikan ukurannya sendiri. Itu nggak mungkin. Pasti ada yang lain yang menjadikannya pada bentuk dan ukuran itu. Maka matahari yang memiliki bentuk dan ukuran itu pasti membutuhkan yang lain yang menjadikannya pada bentuk dan ukuran itu. Artinya kalau dia dijadikan, itu namanya dia makhluk. Dan makhluk itu seperti kita tidak layak disembah. Sebagaimana kita nggak layak disembah, dia juga tidak layak disembah. Mudah kita menjelaskannya. Tapi kalau orang Wahabi nggak pakai akal, akhirnya apa? Semerawut. Nah, semerawut. Akidahnya juga menjadi menyimpang sampai dengan orang kafir pun tidak bisa menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya orang Wahabi ini kalau kita bicara tentang dalil akli, mereka selalu bilang awas, awas, ilmu kalam kata mereka. Ilmu kalam sesat, ilmu kalam sesat. Kenapa mereka bilang begitu? Karena jika mereka kita beradu argumentasi akli secara akal dengan kita, mereka mati kutu, mereka nggak akan bisa mengalahkan hujah-hujah ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini sudah jam 4 lewat 1 menit. Saya kira untuk ini kita cukupkan sampai di sini. Silahkan jika ada pertanyaan. Ini sudah sepertinya lewat lewat chat. Saya akan menjawab yang bisa saya jawab, yang tidak bisa dijawab maka tidak. Yang pertama, saya kira ini bagaimana tanggapan, ada pertanyaan. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang fatwa Wahabi bahwa perempuan pakai BH itu haram? Ya jelas ngawur itu aja ya. Tanggapan saya itu ngawur dan nggak jelas apa dalilnya yang mereka kemukakan. Lebih lanjut nanti dalam kajian-kajian para ustadz di Syahmah, insya Allah. Kemudian izin bertanya, mohon diulang bagaimana asal mula lahirnya Wahabi yang menyimpang yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab ya, bukan Abdul Wahab. Kalau Abdul Wahab itu ayahnya, ya ini yang menyimpang itu anaknya namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Dan bagaimana orang Wahabi dalam menafsirkan ayat laisa kamitslihi syai'. Ya, terima kasih. Jadi ini orang Wahabi, mereka pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Abdul Wahab. Kalau Abdul Wahab itu ayahnya. Nah, mereka Muhammad bin Abdul Wahab ini menyimpang ya karena tadi itu beberapa 5 musibah yang sudah kita sebutkan akar dari penyimpangan dari Wahabi. Yang paling pokok Muhammad bin Abdul Wahab ini nggak mau ngaji. Jadi ketika kecil nggak mau belajar ilmu agama dengan benar. Tidak mau ngaji kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang fiqh. Seperti yang disebutkan dalam kitab As-Suhubul Wabilah. Ketika menjelaskan tentang biografi ayahnya, Abdul Wahab, disebutkan di sana bahwa ayahnya memiliki firasat yang buruk. Bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini akan menyebarkan kesesatan di masa yang akan datang. Sudah tahu ayahnya. Kenapa? Karena dari kecil Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak mau ngaji kepada para ulama. Sukanya cuma baca-baca saja. Ada kitab dibaca, dan fatalnya ternyata yang dibaca itu adalah kitab-kitab karya Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Akhirnya dengan bacaannya itu dia tersesat, dia mengikuti paham tasbih dan tajusim yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah dan
muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita, hati-hati kalau belajar. Jangan sekedar baca-baca saja, hanya jangan sekedar membaca saja, tetapi harus digurukan ngaji kepada para ulama yang fiqh, ahlul ilmi yang terpercaya, yang bersanad. Alhamdulillah di sini sudah ada kajian yang sangat padat dalam meskipun melalui Zoom, kajian bersanad yang insya Allah itu bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana Wahabi memahami ayat laisa kamitslihi syai'? Kalau dari sisi penjelasannya, mereka itu sama. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk dari satu sisi itu. Tetapi dalam prakteknya, mereka itu prakteknya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nggak sama antara kata dan perbuatan. Ketika mereka bilang, iya Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Tetapi mereka kemudian menyerupakan Allah itu dengan makhluknya dari satu segi. Kalau kita kan mengatakan bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, baik dari satu segi maupun dalam semua segi, nggak sama. Tetapi kalau orang Wahabi, mereka apa? Ternyata mereka menyerupakan Allah dalam sebagian segi. Misalnya mereka mengatakan Allah itu punya tangan, tapi tangannya nggak seperti tangan kita ini. Tangannya Allah itu besar. Tangannya Allah itu besar, nggak seperti tangan kita ini. Nah, di sini kan dari sisi dia mengatakan nggak sama, seakan-akan dia mengatakan bahwa Allah itu nggak serupa dengan makhluk. Tetapi mereka lupa bahwa ketika mereka mengatakan Allah punya tangan, itu dia sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Gitu. Nah, ini yang mereka sering beda antara yang dia katakan dengan apa yang dipraktekkan dalam keyakinan. Ini, kemudian yang berikutnya, Wahabi bilang kalau nikah harus semanhaj, katanya harus sama-sama manhaj salaf. Mereka terlalu membanggakan manhaj salaf Ustadz, padahal kita semua umat Islam pengikut salaf. Itu tadi sudah kita jelaskan bahwa mereka itu hanya ngaku-ngaku sebagai salaf. Jadi kalau ucapan bahwa kalau menikah itu harus semanhaj, itu ya sebenarnya benar ya. Kita itu kalau menikah, muslim harus dengan muslimah. Kalau kita aswaja, ahlus sunnah wal jamaah, maka istri kita juga harus berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Memang harus seperti itu. Tetapi ketika kata-kata ini diucapkan, kalau nikah itu harus semanhaj, maksud mereka ya sama-sama Wahabi. Maksud mereka seperti itu. Itu menurut mereka. Tetapi pada dasarnya bahwa seseorang menikah itu ya memang harus sama dalam manhajnya. Kalau yang dimaksud itu akidah, maka akidahnya memang harus sama. Seperti itu. Tapi ketika kata-kata ini dikatakan oleh orang Wahabi, maksud mereka apa? Maksud mereka nggak boleh mereka menikah dengan kita yang ahlus sunnah wal jamaah, yang asy'ariyah maturidiyah. Wahabi sesama Wahabi, itu maksud mereka seperti itu. Maka ya itu harus kita waspadai hal yang seperti itu, karena itu maksud mereka juga bisa membahayakan. Mereka bisa menggait para pengikut melalui jalur pernikahan semanhaj ini. Dengan alasan harus semanhaj dalam menikah, kemudian mereka menarik gadis-gadis muslimah ahlus sunnah wal jamaah untuk beralih manhaj kepada mereka agar bisa menikah dengan kalangan mereka. Ini yang harus diwaspadai. Kemudian yang berikutnya, Ustadz, apa pegangan orang-orang Wahabi sehingga mereka bersikeras atas pendapat mereka sendiri? Jadi ini yang jadi masalah itu mereka adalah ta'assub ya, ta'assub itu adalah fanatik buta. Bukan mereka mengikuti hak. Jadi yang seharusnya al-haqqu ahaqqu ayut taba. Jadi kebenaran itu yang sebenarnya berhak untuk diikuti. Tetapi orang Wahabi ini saking fanatiknya terhadap tokoh-tokoh mereka, itu yang menjadikan mereka itu bersikeras. Makanya orang Wahabi itu kalau kita ketemu dengan orang Wahabi, kemudian kita dalili mereka, akidah kalian itu sesat. Misalnya kita katakan begitu, karena bertentangan dengan ayat ini.
Maka mereka akan bilang, apakah ada ayat yang lain? Saya ingin tahu apakah ada ayat yang lain. Mereka bilang begitu. Ketika kita sebutkan ayat yang lain, dia bilang, apakah ada hadisnya? Mereka akan bilang begitu. Ketika kita sudah sebutkan, kita tunjukkan, ini hadisnya. Maka mereka akan bilang, apakah hadis ini sahih? Ketika kita bilang, ini sahih, ada dalam sahih Bukhari, ada dalam sahih Muslim. Maka mereka akan bilang, ya udah saya tanyakan ke guru saya dulu. Nah, ini namanya apa? Keras kepalanya di situ. Nggak cukup dengan satu ayat, dua ayat. Nggak cukup dengan satu hadis, dengan dua hadis. Kalau mereka belum bertanya kepada gurunya yang juga sesat menyesatkan itu. Nah, sementara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu ayat sudah cukup menjelaskan kepada kita tentang kebenaran, dan kebenaran itu berhak untuk diikuti daripada yang lainnya. Nah, itu musibah juga bagi mereka, selain yang 5 tadi kita sebutkan, bahwa mereka itu fanatik buta terhadap pemimpin atau panutan mereka dari kalangan Wahabi. Kemudian yang berikutnya, akar kesesatan Wahabi nomor 5 tadi apa ya Ustadz? Yaitu yang kelima tadi, mereka tidak menggunakan akal dalam memahami agama. Jadi mereka nggak memfungsikan akal. Padahal dalam syarak memang akal itu bukan sumber ajaran Islam ya. Ini yang perlu kita pahami. Al-Quran, sumber ajaran Islam itu hanya Al-Quran dan hadis. Kemudian ijma. Yang pokok Al-Quran dan hadis. Kemudian dipahami, ada yang kemudian menjadi ijma. Kemudian ada yang khilaf, yang itu diantara para ulama dalam memahaminya. Nah, mereka orang Wahabi. Sebentar. Di sini tadi kita bicara bahwa akal, ya, bicara tentang fungsi akal. Akal itu bukan sumber ajaran Islam. Tetapi akal itu dikatakan oleh para ulama, al-aqlu syahidun li syar'i. Jadi akal itu adalah saksi pembenar dari syariat. Al-Quran dan hadis itu pasti benar. Akal datang untuk menjelaskan kebenaran dari Al-Quran dan hadis. Ketika ayat misalnya mengatakan laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan makhluk. Maka kemudian akal datang mengatakan, orang yang membuat kursi nggak sama dengan kursi. Orang yang membuat rumah nggak sama dengan rumah. Orang yang membuat HP tidak sama dengan HP. Maka Allah yang menciptakan manusia nggak serupa dengan manusia. Allah yang menciptakan malaikat nggak sama dengan malaikat. Allah yang menciptakan cahaya tidak serupa dengan cahaya. Ini namanya akal. Allah yang menciptakan makhluk tidak serupa dengan makhluk. Sesuai dengan laisa kamitslihi syai'. Nah, jadi itu mereka. Jadi fungsi akal itu apa? Al-aqlu syahidun li syara'in. Akal itu adalah saksi pembenar terhadap Al-Quran dan hadis. Kemudian yang berikutnya, ini banyak sekali ya. Yang berikutnya dikatakan dalam menerangkan mereka selalu membawa referensi dari hadis. Bagaimana cara kita membantah mereka yang mana kita sendiri tidak bisa menghafal hadis, dan apakah hadis-hadis yang dibawakan mereka itu benar. Nah, jadi sebagian hadis ini juga watak dari orang Wahabi. Ya. Mereka suka membawa hadis, tetapi pertama, ada kalanya hadis yang mereka bawa, itu yang mereka bacakan, itu memang hadis sahih. Hadis sahih, sabit, sahih, tetapi apa? Mereka memahaminya dengan pemahaman yang berbeda dengan pemahaman para ulama. Satu. Yang kedua, terkadang hadis itu adalah hadis dhaif yang tidak boleh dijadikan hujjah dalam akidah. Tetapi kemudian mereka menyampaikannya kepada kita dengan mengatakan bahwa hadis ini sahih. Katanya sahahahu al-Albani. Al-Albani ini tokoh Wahabi yang mereka anggap sebagai ahlul hadis yang suka mensahihkan hadis dhaif, mendoifkan hadis sahih. Kalau sudah dikatakan siapa yang menganggap itu hadis sahih?
dia mengatakan Al-Albani, maka udah nggak usah dipercaya. Dia bukan ahlul hadis, apalagi hafid, sama sekali tidak. Nah, jadi karena itu kalau mereka misalnya membacakan sebuah hadis kepada kita, kemudian kita belum hafal hadis itu, maka ya kita yang selamat, kita bertanya kepada guru-guru kita. Nah, tanya kepada guru-guru kita, apa makna hadis ini, sehingga kemudian kita bisa menjelaskannya. Karena nggak boleh juga kita kemudian ngawur, mengatakan itu bukan hadis, nggak boleh. Itu bisa jadi juga memang hadis yang kemudian disalah pahami oleh mereka. Atau itu sebenarnya hadis yang dhaif, yang tidak boleh diamalkan dalam masalah akidah. Itu secara singkat. Kemudian yang berikutnya, mohon dikatakan, mohon izin Ustadz, penjelasan mengenai hadis Rasulullah mengenai iman akan kembali ke Madinah seperti ular akan kembali ke sarangnya. Karena Wahabi berdalil dengan hadis tersebut dan menganggap mereka yang paling benar karena menguasai dua tanah suci. Mohon izin Ustadz. Jadi pertama bahwa al-ardu la tuqaddisu ahadan. Jadi tanah, tempat itu tidak mensucikan seseorang. Artinya bukan dalil keberadaan seseorang berada di tanah suci Makkah dan Madinah itu menunjukkan bahwa mereka itu benar. Itu bukan dalil. Jadi kaidahnya itu al-ardu la tuqaddisu ahadan. Abu Jahal, Abu Lahab itu dulu juga tinggal di Makkah. Bahkan di dekat Ka'bah tinggalnya Abu Jahal, Abu Lahab. Tetapi apakah Abu Jahal, Abu Lahab itu dalam kebenaran? Ya tidak, sangat tidak. Karena itu nggak bisa dijadikan sebagai dalil bahwa Madinah, tinggalnya mereka di Madinah dan Makkah itu mereka sebagai mereka dalam kebenaran. Nah, secara persis makna hadis itu saya tidak bisa menjelaskan, tetapi nanti pada hari akhir ada Al-Imam Mahdi, namanya Muhammad bin Abdullah, itu yang akan dibaiat, di Makkah di dekat Ka'bah, yang dia akan menegakkan keadilan di seluruh dunia ini. Sehingga orang-orang kafir keluar semuanya dari Makkah Madinah, dan Makkah dan Madinah itu dikuasai oleh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Mahdi bukan Wahabi, tetapi beliau dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita. Nah, apakah itu maknanya? Secara persis saya tidak pernah mendengar tentang makna dari hadis itu, tetapi yang saya dengar penjelasan bahwa di akhir zaman bahwa Al-Imam Mahdi itu menegakkan Islam, keadilan ke seluruh dunia, itu berangkatnya dari Madinah dan Makkah. Beliau lahir di Madinah, kemudian dibaiat pertama kali di Makkah. Dan Makkah Madinah nanti akan dikuasai oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi pada dasarnya bahwa tempat itu tidak membuktikan kebenaran orang yang berada di atasnya. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian ada lagi pertanyaan, Wahabi itu bukan termasuk dalam 4 mazhab ya Ustadz? Tidak ya. Wahabi tidak masuk. Mereka terkadang mengaku mengikuti mazhab Hambali terkadang. Tetapi terkadang mereka juga tadi dikatakan mereka justru mengatakan bahwa taklid terhadap mazhab itu syirik. Tapi di antara mereka untuk mengelabui umat Islam, sekali lagi untuk menipu umat Islam, sebagian mereka mengatakan kami itu Hambali, mengikuti mazhab Hambali. Tetapi kenyataannya yang tadi kita sampaikan dalam kitab As-Suhubul Wabilah ala Dhara'ikhil Hanabilah itu menjelaskan tentang biografi ulama yang bermazhab Hambali. Tapi nggak ada nama Muhammad bin Abdul Wahab disebut sebagai ulama Hambali. Itu menunjukkan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu nggak Hambali. Nah, hanya saja pengikutnya sekarang itu yang mengaku-ngaku sebagai pengikut mazhab Hambali. Kemudian jamaah tabligh itu apakah termasuk aswaja dan apa yang dimaksud dengan salafi? Ustadz, karena banyak aliran yang mengaku salafi. Ini sudah kita terangkan ya. Salafi itu yang sekarang itu
Wahabi sesungguhnya. Jadi kalau kita mendengar mereka bilang kami Salafi, itu Wahabi. Dan kita jangan ikut-ikut bilang mereka Salafi. Mereka itu Talafi. Seperti judul yang kita buat pada hari ini, Talafi Wahabi, bukan Salafi Wahabi. Mungkin ini tadi terlambat ya, sehingga belum kita jelaskan. Kalau jamaah tabligh itu dia mengandung banyak. Jadi di situ bahaya mengikuti jamaah tabligh karena jamaah tabligh ini tidak berbicara tentang khilafiyah, sehingga di dalam jamaah tabligh itu semua ada. Nah, jadi gaduh-gaduh, Wahabinya ada, Ahlu Sunnahnya ada, kemudian Syiahnya ada, bahkan juga ada non-muslimnya menyamar sebagai seorang muslim. Apa tahu saya pernah diceritain, saya pernah mengingatkan seseorang jamaah tabligh, saya ingatkan, awas jamaah tabligh, dia tokoh jamaah tabligh. Ketika saya sampaikan itu, dia cerita sendiri, dia Ustadz dulu pernah terjadi selama 2 tahun ada orang Kristen itu menyamar masuk dalam jamaah tabligh. Nah, kira-kira dalam 2 tahun itu apa yang dilakukan oleh orang ini? Nah, itu kan bahayanya. Karena itu jangan kita mengikuti jamaah ini karena ini sangat berbahaya apalagi bagi orang yang tidak berilmu. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya, ini gimana Mbak Ake? Apakah dijawab semua atau bagaimana nih? Banyak sekali. Ada nggak Mbak Ake-nya? Saya baca dulu sambil saya tunggu konfirmasinya. Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu Wahabi ya Ustadz. Tapi kakak saya kalau diingatkan selalu mengatakan bukan Wahabi, hanya berbeda mazhab. Jadi Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu panutannya orang Wahabi. Karena hidupnya itu kan sebelum Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi panutannya Wahabi selain Muhammad bin Abdul Wahab itu pendahulu sebelumnya itu adalah Ibnu Taimiyah. Kemudian ada muridnya yang pahamnya itu persis dengan Ibnu Taimiyah, namanya Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Bukan Ibnul Jauzi. Kalau Ibnul Jauzi itu Ahlus Sunnah bermadzhab Hambali. Yang ini adalah muridnya Ibnu Taimiyah yang bernama Ibnul Qayyim al-Jauziyah, sama sesatnya dengan Ibnu Taimiyah. Apakah dia Wahabi? Ya kalau dari sisi dia ada sebelum Wahabi ya bukan Wahabi, tapi ajarannya sama dengan Wahabi. Bahkan orang Wahabi itu salah satu panutannya adalah Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Kemudian apakah ini selalu muncul, apakah Muhammadiyah itu juga termasuk bagian dari Wahabi? Ini Muhammadiyah itu organisasi sosial keagamaan, kemasyarakatan sebagai organisasi, meskipun dalam sebagian hal mirip dengan Wahabi. Sebagian orang mengatakan itu Wahabi Indonesia. Dalam sebagian hal tidak serupa dengan Wahabi, tapi dalam sebagian hal serupa dengan Wahabi. Dalam hal misalnya mereka tidak mau bermadzhab, itu serupa dengan Wahabi. Tetapi dalam sebagian hal mereka berbeda dengan Wahabi. Tetapi karena mereka ada keserupaan sehingga banyak sekarang yang ini harus diwaspadai. Banyak sekarang orang-orang tokoh atau orang-orang Wahabi itu yang masuk ke Muhammadiyah dan berdakwah melalui masjid dan musola milik Muhammadiyah. Padahal sesungguhnya dia bukan bagian dari Muhammadiyah, tetapi Wahabi yang tulen. Karena memang ada kemiripan Muhammadiyah dengan Wahabi. Tetapi pada dasarnya Muhammadiyah itu adalah sebuah organisasi keagamaan sebagaimana NU, Nahdlatul Ulama. Kemudian yang berikutnya, ketika dibawakan qaul Imam Ali dalam Al-Farqu Bainal Firaq, mereka membantah bahwa qaul itu tidak ada sanadnya dan tidak ada asalnya. Bagaimana membalasnya? Nah, ini ya kita sebutkan sanadnya bahwa itu disebutkan dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Dan itu ada sanadnya, sanad beliau pengarang dari kitab itu ada Al-Baghdadi, Abdul Qahir Al-Baghdadi, itu sanadnya ada. Kita sebutkan, kita tunjukkan kitabnya kepada mereka. Itu mereka sering bilang begitu, padahal mereka yang tidak bersanad tetapi nuduh orang tidak bersanad. Kebiasaan dari orang Wahabi.
CT ini apa nih? Banyak sekali Mas Ian pertanyaannya. Bagaimana, apa kita jawab semua, Mbak Panitia ini? Terserah Ustadz aja. Ya, ini karena terus muncul ini ya. Jamaah tabligh pun disesatkan oleh orang Wahabi. Iya, orang Wahabi menyesatkan jamaah tabligh, tapi ada orang Wahabi yang masuk ke jamaah tabligh. Ya. Tujuannya mereka berdakwah di jamaah tabligh karena keterbukaan dari Wahabi ini. Sebagaimana juga di antara kita, itu juga ada yang masuk di jamaah tabligh ini. Ada orang ahlus sunnah, itu juga yang masuk ke jamaah tabligh, alasannya untuk berdakwah di sana. Tetapi bagi orang awam yang tidak paham ilmu agama, maka sangat berbahaya jika masuk ke jamaah tabligh karena ruwetnya jamaah ini, di dalamnya gaduh-gaduh, semuanya serba ada. Kemudian ini sebaiknya dijawab. Ya, mohon maaf saya jemaat tabligh Ustaz, ini ada ya, muassis kami Maulana Muhammad Ilyas, ya, itu berakidah Maturidi, bermadzhab Hanafi, betul ya. Jadi pendiri dengan pendiri tidak ada masalah. Pendiri jamaah tabligh itu tidak ada masalah. Beliau adalah Sunni, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Maturidi Hanafi. Itu tidak dipermasalahkan. Tetapi pada perkembangan berikutnya jamaah tabligh ini kemudian bersifat terbuka, bersifat terbuka kepada siapa saja, sehingga kemudian ini rentan dengan segala akidah yang menyimpang. Mereka kan prinsipnya, mungkin panjenengan juga tahu, saya yakin tahu karena saya pernah di Riau dan pernah bergumul dengan mereka. Pernah saya juga menerima mereka dan saya ajak mereka untuk di masjid saya, mengajak mereka untuk sholat jamaah, tetapi dengan syarat ketika itu mereka harus belajar sama saya. Saya terang-terangan, kalau mau di sini kalian harus ikut belajar dengan saya. Nah, akhirnya mereka mau, dan ketika saya ingatkan, saya juga baca buku-buku mereka yang bahasa Arab maupun yang terjemah. Nah, setelah saya ingatkan di sini ada kekeliruan-kekeliruan, sebagian mereka menerima, dan kemudian muncul cerita yang tadi itu ketika saya ingatkan, ini Ustadz, tingkatannya Ustadz di jamaah tabligh, ketika saya peringatkan, kemudian dia mengakui, memang betul Ustadz, dulu di jamaah tabligh pernah terjadi, itu ada orang Kristen itu menyamar sebagai bagian dari jamaah tabligh. Nah, itu membenarkan apa yang saya sampaikan karena mereka mengatakan asalkan seseorang mengatakan la ilaha illallah, maka mereka ini saudara saya. Ada orang datang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini saudara saya. Semua saudara, apapun alirannya enggak penting, aliran mazhab apa enggak penting. Asy'ariyah, Maturidiyah apapun, Syafi'i, Hambali apapun enggak penting. Yang penting dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saudara kita. Kalau memang ini pada zaman Rasulullah nggak ada masalah. Ketika itu nggak ada aliran apa-apa, nggak ada paham-paham yang menyimpang. Tetapi kalau sekarang itu diterapkan, pokoknya mengatakan itu teman kita, saudara kita, maka semua aliran kemudian masuk ke dalam golongan ini. Nah, saya tidak mengatakan bahwa semua orang jamaah tabligh itu sesat, menyesatkan, tidak. Ada orang ahlus sunnah itu yang masuk di sana. Tapi orang Wahabi juga ada yang masuk memanfaatkan jamaah tabligh. Orang Syiah itu juga ada. Bahkan tadi orang Kristen pun yang masuk itu juga ada menyamar. Nah, jadi tidak kemudian setiap orang yang ada dalam jamaah tabligh itu kita sesatkan. Enggak. Ya, tidak seperti itu. Tapi kita katakan bagi kita yang awam, yang tidak berilmu agama, jangan masuk ke dalam jamaah ini karena ini akan berbahaya. Akan berbahaya. Ini kebetulan ada yang juga ikut, ini mungkin ada. Wahdatul wujud bagaimana Ustadz? Ini sebenarnya menyimpang dari, meskipun kalau disambungkan ya nyambung dari tema. Wahdatul wujud itu paham yang menyimpang juga, karena ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa
alam semesta ini ya ada ciptaan Allah. Dalam Al-Quran sudah disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu adalah Tuhan alam semesta. Bukan Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan. Bukan Allah itu alam, alam itu Allah. Seperti yang dikatakan dalam paham Wahdatul Wujud. Jadi paham Wahdatul Wujud itu mengatakan Allah itu alam. Alam ini adalah Allah. Dan itu bertentangan dengan Al-Fatihah ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya bahwa Allah itu adalah Tuhan alam. Bukan Allah itu alam, tapi Allah adalah Tuhan alam. Ini panjang juga kalau dijelaskan. Apakah Wahabi didanai? Ya jelas ya. Kalau nggak didanai nggak bisa jalan. Nah, jadi Wahabi pasti didanai. Dan pendanaan yang paling besar itu dari Saudi Arabia. Sehingga mereka pondok pesantren dan lain-lain pasti didanai. Apakah itu dari secara resmi atau oleh donatur mereka. Dan yang paling berbahaya bahwa mereka ini sudah memiliki pengaruh di kalangan menengah ke atas. Orang-orang berduit itu banyak yang terpengaruh oleh paham ini, sehingga mereka dengan mudah untuk mendanai aktivitas dakwah mereka. Kita lihat berapa puluh stasiun TV yang mereka miliki tanpa iklan. Kalau nggak didanai ya nggak bisa. Semuanya membutuhkan dana. Bahkan para dai mereka juga diberi rotib, diberi gaji yang besar oleh mereka. Karena itu kita harus lebih bersemangat dalam berdakwah, karena lawan kita itu menang di dalam pendanaan. Kalau dalam dalil atau hujah kita yang menang, tapi kalau dalam masalah dana dan uang itu mereka yang menang. Karena itu kita himmah yang kuat akan bisa mengalahkan mereka. Kemudian dikatakan kalau ada orang mengatakan dia tidak bermadzhab, bagaimana urutan sanadnya? Apakah mungkin secara teori? Nah, ini kalau ada seseorang tidak bermadzhab ya itu pertama dia pasti bohong, pasti bohong. Seperti halnya orang Wahabi, karena bagaimana dia memahami Al-Quran hadis? Karena ujung-ujungnya orang yang mengatakan kita jangan bermadzhab, ujung-ujungnya apa? Dia beli Al-Quran terjemah di pasar, dia beli hadis terjemah di pasar. Setelah itu dipahami Al-Quran itu berdasarkan terjemahan Al-Quran dan terjemahan hadis. Pertanyaannya, kalau dia memahami agama berdasarkan terjemahan Al-Quran, itu langsung memahami dari Al-Quran apa enggak? Ya jelas tidak. Dia memahaminya dari mutarjim, penerjemah. Lah penerjemahnya siapa? Enggak diketahui. Jadi dia rela meninggalkan Imam Syafi'i untuk mengikuti seorang penerjemah yang belum tentu terjemahannya itu benar. Nah, karena itu kalau ada orang bilang saya enggak bermadzhab itu sebenarnya bohong. Nah, secara teori itu bohong, enggak mungkin terjadi. Nah, kecuali para ulama mujtahid dulu memang mereka tidak bertaklid kepada siapapun, mereka bisa memahami Al-Quran dan hadis sendiri karena memang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mujtahid. Nah, alhamdulillah ini sudah habis dan sudah 3:30. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan secara langsung kepada kami, bertanya kepada panitia tentang nomornya. Nah, ada satu lagi, kenapa nama judul kitabnya Wahabi dan Ahlus Sunnah sama tapi isinya beda? Ya mereka memang suka menipu seperti tadi yang kita katakan, mereka talafi bilang salafi, mereka bukan Ahlus Sunnah, mereka bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Judul kitabnya Kitabut Tauhid, isinya tasbih. Itu memang mereka begitu, suka memakai baju Islam, menyembunyikan ajaran sesatnya dalam rangka untuk menipu agar orang mudah untuk terpengaruh. Karena itu hanya ilmu agama yang bisa membuka kedok mereka. Kita semuanya harus istiqomah dalam majelis kita ini. Nah, saya kira sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.